Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Pertama-tama dan paling utama, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan pemerintah dalam pasar. 1. Surplus produsen dan konsumen. Surplus produsen dan konsumen merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya dari suatu proyek. Surplus konsumen, harga maksimum yang pembeli bersedia untuk membayar dikurangi harga yang ada di pasaran. Selisih harga yang didapatkan dari jumlah yang dibayarkan. Manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah di jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu contoh surplus konsumen dan surplus produsen. 2. Kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen dan produsen. Apa itu kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Mengapa diterapkan kebijakan tersebut? Karena adanya aturan bunga maupun sewa, adanya upah minimum, melindungi menjaga keseimbangan pasar. Posisi pemerintah sendiri adalah sebagai pihak yang mengontrol harga. Kebijakan pemerintah dijalankan ketika pemerintah melihat adanya ketidakadilan kedua belah pihak, seperti adanya kesengajaan pendapatan, penetapan harga minimum maksimum, tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak terjadinya surplus menyebabkan ketidakseimbangan pasar dalam penawaran dan permintaan produk. Akibatnya, produk tidak bisa mengalir secara efisien lewat pasar. Kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu grafik kebijakan pemerintah. Adapun peran pemerintah menerapkan harga minimum untuk suatu barang. Produsen akan menjual barangnya dengan harga lebih rendah. Konsumen akan membeli barang tersebut karena harganya lebih murah. Kebijakan penetapan harga. Penetapan harga merupakan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar untuk melindungi dan mengendalikan harga produk-produk tertentu sehingga tidak menimbulkan masalah yang merugikan baik bagi produsen maupun konsumen. Pengaruh pajak dan subsidi. Pajak. Pajak penjualan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pasar saat penjualan. Pajak penjualan biasanya dalam bentuk persen dari penjualan atau dalam suatu besaran tertentu yang dikenakan pada setiap unit yang terjual. Pajak mempengaruhi 1. Biaya produksi. 2. Kurva penawaran bergeser ke kiri karena pengusaha mempunyai dana usaha yang semakin kecil. 3. Fungsi penawaran akan mengalami perubahan. Subsidi. Subsidi merupakan hal yang diberikan bantuan oleh pihak pemerintah atau manfaat yang diberikan pada individu, lembaga maupun bisnis. Dalam ekonomi, subsidi digunakan pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu agar berkembang atau bisa bertahan. Adapun contoh, menjaga daya beli terutama masyarakat, bahwa menurunkan atau menstabilkan harga barang dan jasa,
Bagi pelaku usaha, subsidi biasa meningkatkan produktivitas dan mencegah kebangkrutan. Produk dan jasa bisa lebih kompetitif untuk ekspor. Bila subsidi turun, pajak akan naik. Bila subsidi naik, maka pajak akan turun. Dengan terjadinya perubahan pajak, akibatnya pajak dan subsidi akan mempengaruhi keseimbangan pasar yang dapat pula berdampak pada harga pasar. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.